Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembelajaran sejarah Indonesia di kelas 10 SMA Negeri 1 Curbeti bersama Daliawati. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang teori Hinduisasi di Indonesia. Ada 4 teori mengenai proses Hinduisasi Indonesia yang dicetuskan oleh beberapa ahli sejarah. Teori yang pertama adalah teori kesatria. Dicetuskan oleh Mons, teori ini menjelaskan bahwa yang membawa agama serta kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia adalah golongan kesatria atau tentara. Menurut teori ini, kaum kesatria kalah perang dengan kerajaan-kerajaan di India, kemudian mereka melarikan diri ke Indonesia. Di Indonesia mereka menaklukkan kepala suku, sehingga kepala suku dapat dikalahkan dan mereka mendirikan kerajaan yang bercorak Hindu serta kemudian mengembangkan kebudayaannya. Teori ini ada kelemahan. Kelemahannya yaitu kalau saja kesatria ini telah menaklukkan kepala suku di Indonesia, harusnya ada bukti yaitu tugu peringatan. Di Indonesia tidak pernah ditemukan adanya tugu peringatan yang menjelaskan tentang penaklukan wilayah Nusantara oleh kesatria dari India. Kelemahan yang kedua, kaum kesatria tidak menguasai ajaran Weda serta tidak menguasai huruf Pallava serta bahasa Sanskerta. Yang kedua yaitu teori Brahmana. Teori Brahmana ini dikemukakan oleh Van Leer dan menyatakan bahwa yang membawa ajaran agama serta budaya Hindu-Buddha ke Indonesia adalah golongan Brahmana, yaitu pemuka agama. Jadi mereka diundang oleh masyarakat Indonesia untuk mengajarkan agama dan budaya Hindu-Buddha di Indonesia. Teori ini ada kelemahannya. Sebetulnya teori Brahmana ini dapat diterima ya karena yang menguasai kitab Weda kemudian yang memahami huruf Pallava serta bahasa Sanskerta adalah kelompok Brahmana, kaum Brahmana. Tapi ada kelemahannya teori ini yaitu kaum Brahmana di India memiliki tradisi yang sangat kuat yaitu mereka tidak boleh melintasi lautan atau menyeberangi lautan. Jadi tidak mungkin Brahmana dari India datang ke Indonesia dengan menggunakan jalur laut kan ya. Nah, itu. Teori yang ketiga yaitu teori Waisa yang dicetuskan oleh Krom. Menurut Krom, yang membawa agama serta kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia adalah golongan pedagang. Ini dapat dimengerti karena kontak pertama kali antara India dengan Indonesia dilakukan oleh para pedagang. Tapi teori ini ada kelemahannya, yaitu yang pertama, pedagang tidak menguasai kitab Weda, juga tidak menguasai huruf Pallava dan bahasa Sanskerta. Kemudian kalau para pedagang yang menyebarkan agama Hindu-Buddha di Indonesia serta kebudayaannya, maka pusat pemerintahan pasti ada di pesisir. Sementara di Indonesia, pusat pemerintahan terdapat di pedalaman. Teori yang keempat adalah teori arus balik yang dicetuskan oleh N.J. Krom. Krom menjelaskan bahwa para pedagang diikuti oleh para ilmuwan yang paham agama datang ke Indonesia. Nah, di sini mereka memperkenalkan agama dan budaya Hindu-Buddha. Nah, bangsa Indonesia menerima budaya baru ini, agama baru ini dengan antusias, tapi mereka tidak bisa mendapatkan pengetahuan lebih dari mereka. Nah, sehingga mereka datang sendiri ke India untuk menimba ilmu tentang Hindu dan Buddha. Jadi mereka belajar di India beberapa waktu, kemudian setelah merasa cukup ilmunya, mereka kembali lagi ke Indonesia sebagai Brahmana dan siap menyebarkan agama serta budaya Hindu-Buddha ke seluruh pelosok tanah air. Nah, proses ini dapat diketahui dari peninggalan atau prasasti yang ada di India, di mana prasasti ini menjelaskan bahwa
Raja Palaputradewa dari Sriwijaya Indonesia telah memerintahkan kepada Raja Kolamandala untuk mendirikan wihara atau asrama. Nah, asrama ini diperuntukkan para pelajar yang datang dari Indonesia untuk menimba ilmu di India. Nah, ini salah satu bukti bahwa bangsa Indonesia berperanan penting dalam proses Hinduisasi. Jadi bangsa Indonesia yang datang sendiri ke India, kemudian setelah merasa cukup ilmunya, mereka kembali ke Indonesia dan menyebarkannya ke seluruh pelosok tanah air. Nah, dari keempat teori ini yang lebih tepat, yang lebih kuat dengan alasan yang kuat juga yaitu teori arus balik. Jadi bangsa Indonesia yang aktif sendiri menyebarkan agama serta kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Demikian mengenai teori Hinduisasi Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.